Sebelum sebelum saya mulai sambutan saya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Ketua STKPN Yogyakarta, Bapak Wisnu Prajogo, yang kedua kepada semua panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan workshop ini. Terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya dalam rangka menyiapkan acara ini, menyelenggarakan dan sampai selesai nanti. Dan yang ketiga, kepada Bapak Ibu semuanya, peserta workshop yang kita selenggarakan pada siang sore hari ini. Saya percaya workshop ini akan memberikan perspektif pengetahuan dan keterampilan bagi Bapak Ibu. Dan topik ini tidak sekedar menarik di dunia pendidikan dan juga di dunia praktisi, pemerintah juga sekarang sangat giat-giatnya ya mengedres atau mengelola agar biaya logistik itu murah. Dan cukup terkenal di Indonesia ya, bahwa biaya logistik di negara kita masih terlalu mahal ya, dibandingkan negara lain. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, bahwa mengirim barang dari Batam ke Singapura yang begitu dekat, lebih mahal, bahkan jauh lebih mahal daripada mengirim barang dari Tanjung Priok ke Singapura. Itu kisah nyata. Itu contoh bahwa biaya logistik itu memang masih terlalu mahal di negara kita. Dan seperti judul workshop kita ini, kalau logistik itu atau rantai pasok itu tidak dikelola dengan baik, maka memang daya saing akan rendah gitu. Akan mahal biaya distribusi, harga pokok produk, ya, biaya bahan baku, biaya produksi, sampai pada akhirnya nanti harga jual akan meningkat sehingga kita nggak bisa bersaing. Tapi memang agen-agen pelaku logistik itu banyak ya. Jadi Mas Yusuf ini pembicara kita ini hanya satu sisi agen saja sebenarnya, yaitu dari pengusaha ya. Agen pelaku logistik itu sangat beragam sekali. Bisa instansi pemerintah, kementerian lembaga, bisa ke bandar udaraan, bisa pelabuhan laut, bisa forwarder, bisa perusahaan angkutan, bisa depo peti kemas, bisa pengelola pelabuhan, bisa pergudangan, sangat banyak sekali. Kebetulan saya terlibat di dalam 2 kajian tentang logistik, Bapak Ibu. Jadi saya cukup memiliki pemahaman dan pengetahuan kajian. Saya pernah mengkaji tentang bagaimana menurunkan biaya logistik di pelabuhan, gitu ya. Itu membuat saya untuk menyadari bahwa betapa mahal biaya logistik di negara kita. Dan pada saat ini juga saya memiliki pengalaman mengkaji tentang bagaimana menurunkan biaya logistik dari sisi kebandar udaraan. Bahkan di negara kita itu sebenarnya ada program pemerintah, yaitu membangun ekosistem logistik nasional. Bagaimana cara menurunkan biaya logistik gitu ya. Dan juga bahkan ada lembaganya sebenarnya di Kementerian Keuangan, ada yang disebut Lembaga Nasional Single Window. Bagaimana caranya supaya pengusaha-pengusaha ini berhadapan dengan hanya satu pemerintah, bukan terhadap lembaga-lembaga tertentu yang terpisah. Bagaimana mengurangi repetisi pelayanan, bagaimana mengurangi redundansi, pada akhirnya nanti bagaimana mengefisienkan dan mengefektifkan logistik itu. Kita tentu sangat mengucapkan terima kasih kepada Mas Yusuf ini, salah satu agen logistik ya dari semua rantai pasok itu, salah satunya pengusaha, akan memberikan kita pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Tentu yang bersumber dari pemahaman langsung dan pekerjaan langsung beliau ini. Saya percaya apa yang akan disampaikan beliau ini akan sangat berharga bagi kita semua, bagi dosen, dan juga bagi mahasiswa, juga bagi masyarakat luas. Saya kira begitu sambutan dari saya.
pada akhirnya saya mengucapkan selamat bergabung di acara workshop supply chain yang diselenggarakan oleh Pascasarjana STIKPN. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya sampaikan kembali kepada Pak Miswanto. Silakan Pak Miswanto. Demikian sambutan dari Direktur Pascasarjana STIKPN Yogyakarta. Kepada Bapak Profesor Baldrik Siregar, MBE, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya adalah sambutan kedua. Sambutan kedua disampaikan oleh Ketua STI YKPN Yogyakarta yang akan disampaikan oleh beliau langsung, yaitu oleh Bapak Dr. Wisnu Prayogo, MBE, dan dimohon sekaligus membuka secara resmi acara ini. Kepada beliau dipersilakan memberikan sambutan. Terima kasih Bapak Dr. Miswanto. Yang terhormat Bapak Yusuf Yudhistiro yang sudah berkenan untuk sharing pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Baldrik Siregar sebagai Direktur Pascasarjana, Bapak Dr. Miswanto sebagai Sekretaris Pelaksana Pascasarjana, Bapak Ibu dosen STI YKPN, dan yang terhormat pula segenap peserta workshop. Saya mengucapkan selamat siang dan selamat bergabung dalam acara ini. Untuk kesekian kalinya, STI YKPN membuat acara sharing knowledge, ya, berbagi ilmu dengan melibatkan alumni. Ini adalah salah satu kegiatan akademik yang selalu kami selenggarakan, menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi STI YKPN pada pengembangan ilmu dan pada banyak stakeholders-nya. Kali ini sharing knowledge itu berupa online workshop itu terkait dengan tema supply chain. Topik yang sangat menarik. Prof. Baldrik tadi sudah menguraikan dengan sangat detail. Kali ini kita akan sama-sama belajar dari pelaku langsung untuk supply chain ini. Mari kita sama-sama belajar. Saya yakin bahwa kita akan memperoleh manfaat besar dari online workshop kali ini. Great job untuk tim Pasca, terima kasih. Dan dengan ini saya menyatakan membuka acara ini. Terima kasih sekali lagi. Silakan Pak Miswanto. Mic-nya Pak Mis, mohon maaf. Demikian sambutan dari Ketua STI YKPN Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Wisnu Prayogo, kami ucapkan terima kasih. Kemudian kita memasuki acara inti workshop yang nanti akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Mas, ya, kalau masih muda, atau katakanlah Bapak muda, Yusuf Yudhistiro SEMM. Beliau adalah alumni MMSC KPN yang jabatannya sekarang adalah Head of Region PT Kalbe Nutritionals yang sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya membacakan CV dari moderator yang akan mengatur jalannya acara inti ini. Moderatornya adalah Ibu Nuning. Ibu Nuning juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu Nuning Kristiani SEMM. Beliau adalah dosen STI YKPN Yogyakarta. Riwayat pendidikannya dimulai dari Jakarta itu. Wah, jadi ini putri ibu kota ini ya. Kemudian menempuh D3 di AMP YKPN dan menempuh S1, S2 di STI YKPN. Pengalamannya meskipun masih muda sudah banyak di situ. Bapak, Ibu, dan peserta semuanya bisa membaca langsung apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi pengalaman Ibu Nuning. Ya. Kepada Ibu Nuning, waktu
diberikan kepada Bu Nuning untuk mengelola atau mengatur jalannya workshop ini. Kepada Bu Nuning dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Miswanto. Sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu kepada Bapak Ketua SDKPN, Bapak Dr. Wisnu Prajogo untuk memandu jalannya workshop siang hari ini. Saya harus nyuwun izin dulu nih kepada ketua saya. Oke, baik. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu serta sahabat akademika peserta workshop Supply Chain Management dengan tema sebagai keharusan untuk mendapat keunggulan kompetitif. Seperti yang Bapak Ibu serta sahabat akademika ketahui, Supply Chain Management sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran yang bertujuan akhir guna memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, agar pengendalian supply chain dapat efektif, maka diperlukan adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik dari sisi pemasok, perusahaan, hingga ke konsumen. Oleh karena itu, Pasca Sarjana STIKPN menyelenggarakan workshop ini dengan tujuan memberikan insight bagi peserta tentang perkembangan supply chain management, baik dari sudut pandang praktisi dan tentu saja berkaitan dengan dunia pendidikan. Telah hadir secara daring bersama kita hari ini narasumber kita ya, Bapak Yusuf Sudistiro. Saya sapa dulu Bapak Yusuf. Selamat siang Bapak Yusuf. Ya, Bu Nuning. Terima kasih. Ya. Oke, selamat datang di Pasca Sarjana STIKPN. Ini kalau saya boleh bilang kita reuni kembali ya Bapak ya. Ya, balik ke kampus ini Bu. Ya, balik ke kampus, pulang balik ke kampus lagi ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak, Ibu, serta sahabat akademika, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita terlebih dahulu. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sebentar. Ternyata perlu waktu untuk share screen. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke. Nah, sudah, ini dia. Baik. Pembicara kita bernama lengkap Yusuf Yudhistiro, SEMM. Beliau asal dari Bantul, Nggih. Bapak Yusuf benar ya, dari Bantul ya? Aslinya Jepara, Bu. Oh, aslinya Jepara, tapi sudah lama ya? Sudah lama ya. di Jogja, Nggih. Ada nomor telepon beliau, email ya. Jadi kalau Bapak, Ibu serta sahabat akademika ingin mengkontak langsung, mungkin sharing pengalaman atau mau curi-curi ilmu dari Bapak Yusuf, monggo silakan. Di sini ada nomor telepon dan emailnya. Pendidikan formalnya sama dengan saya, kebetulan beliau S1 dan S2 dari STIKPN. Untuk S2-nya mendapatkan beasiswa, lalu S1-nya cum laude ya Bapak ya, IPK-nya 3,63 Nggih. Oke, baik. Lalu pendidikan formalnya, informalnya di sini cukup banyak sekali ya. Jadi beliau juga beberapa kali mendapatkan training branch office development program, lalu dari Kalbe Middle Management Program Prasetya Mulia Jakarta ya, lalu tahun 2008 training channel management dari PT Sari Husada. Oke. Lalu pengalaman kerja beliau, kalau Bapak, Ibu, serta sahabat akademika, peserta workshop bisa dilihat di sini, memang banyak di ini ya Pak ya, kalau saya lihat di sini banyak sekali pengalaman Bapak yang memang di Consumer Good khusus untuk health product dan farmasi ya Pak ya. Kalau health product dan susu Bu, banyak kan. Dan susu ya, dan susu malah justru ya, dan susu ya. Jadi tahun 2007 sampai dengan 2010 area sales supervisor PT Tiga Raksa Satria dan langsung mendapatkan the best achievement produjen product. Lalu tahun 2010 sampai dengan 2012 supervisor OTC PT Anugrah Argon Medica Yogyakarta dapat achievement juga di sini, the best achievement Dixa OTC product. Lalu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 beliau menjadi Head of Area PT Sangyang Perkasa atau Kalbe Nutritional dan mendapatkan the best apa ya Pak ya? Kalau mungkin saya bisa dijelaskan Pak nih supaya. Ya itu namanya nama jabatan itu Bu. Head of Area itu istilahnya kayak handle 3 sampai 4 kabupaten sih.
Oke, Kayak jadi Jogja itu 1, HOA gitu. oke. Ya. Area gitu ya. Jadi Area, ya. area benar ya. Oke. Lalu tahun 2014 dan 2019 Head of Region PT Sangyang Perkasa Kalbe Nutritional Central Java dan sama nih juga mendapatkan BBHSWA tahun 2016 dan 2017. 2019 posisi sempat pindah ya Pak ke Frisian Flag Indonesia, benar Ya, Pak? kemarin Bu 1 tahun, benar Bu. 1 tahun, terus kembali lagi ke Kalbe, ya. Kembali lagi ke Kalbe. Oke, baik. Jadi dari pengalaman ini Bapak Ibu serta sahabat akademika pasti paham bahwa Pak Yusuf sudah banyak pengalamannya di dunia supply chain management. Baik, saya izin stop share. Oke. Sebentar. Lalu saya lanjutkan kembali. Bu Nuning dari saya aja atau mungkin ya? Ininya, share-nya dari Bapak, tapi sebentar. Saya ada pengumuman sedikit terlebih dahulu ya, Bapak. Ya. Nih Pak Yusuf ini sudah pengen cepat-cepat sharing nih sama teman-teman semua. Oke, Bapak Ibu serta sahabat akademika, kita akan memasuki acara utama yaitu pemaparan materi dari narasumber. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Informasi pertama, kami memohon para peserta untuk menonaktifkan audio terlebih dahulu ya, guna memperlancar acara hari ini. Lalu informasi kedua, kami menyediakan 5 door prize yang menarik bagi penanya terbaik. Nah, pertanyaan dapat diajukan pada sesi tanya jawab nanti dengan cara mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom. Jadi Bapak Ibu monggo silakan nanti mengajukan pertanyaannya dan jangan lupa menyertakan nama serta asal institusi. Informasi yang ketiga, bagi para peserta diharapkan untuk melakukan presensi ulang. Link presensi akan dibagikan di kolom chat pada saat sesi tanya jawab nanti ya, dan bagi yang mendaftar ulang nanti akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan workshop pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu serta sahabat akademika, sekarang saatnya kita untuk memasuki acara utama, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita Bapak Yusuf Yudhistiro. Monggo Bapak silakan, saya persilakan Bapak untuk mulai untuk memaparkan materinya, share screen-nya. Boleh, Oke, silakan. Boleh di-share ini Bu, masih belum bisa ini. Oke, sebentar. Siap. Pak Is bisa dibantu ya? Bapak Yusuf sudah jadi co-host, jadi sudah bisa share screen. Oh ya. Monggo Bapak. Oh, ini masih belum bisa Pak, maaf Pak. Terus disable partisipan screen sharing. Sekarang coba lagi. Oh, Pak. nah itu sudah bisa ini. Sudah bisa. Oke. Slide saya udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak, aman. Sudah, ya. Silakan. Terima kasih waktunya Bu Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Wisnu Prayogo, kemudian Bapak Baldrik Siregar, Pak Miswanto, dan Bapak Ibu dosen semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Perkenalkan ya, saya Yusuf Yudhistiro. Saya akan sedikit sharing lah istilahnya, kita belajar bareng terkait supply chain management, di mana ini merupakan salah satu penentu untuk keunggulan kompetitif di perusahaan-perusahaan yang terutama bergerak di bidang consumer good ya Pak Ibu ya, yang memang produknya itu jual belinya secara langsung. Nah sebelumnya Bapak Ibu saya perkenalkan dulu, saat ini saya terakhir di PT Kalbe Pharma ya. Kalbe Pharma sendiri bulan September kemarin ulang tahun yang ke-55, saat ini merupakan salah satu perusahaan farmasi ya, farmasi maupun konsumer yang cukup besar di Indonesia sendiri. Nah ini visi misi ya, mungkin salah satu visi dari kita adalah menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang menjadi skala internasional.
visinya meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik dengan moto The Scientific Pursuit of Health of Better Life. Nah, ini Pak, Bapak Ibu ya, mungkin sekilas nanti karena akan ada hubungannya ke belakang. Saat ini sendiri KOB tahun 2020 kemarin mendapatkan sales ya sekitar 23,1 triliun. Sorry, ini untuk tahun 2021, ini masih update yang lama 2016 tulisannya. Kemudian untuk produknya sendiri, salah satu kontribusi terbesar adalah di distribution dan packaging. Ini perusahaannya dengan nama PT Enseval Putra Mega Trading. Kemudian di KB Nutrisional sendiri kontribusi 29%. Ini saat ini saya di divisi ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada di Consumer Health, mungkin produknya sudah banyak yang tahu, Proma, Instrotop, ya, Komik, mungkin produk kita sehari-hari lah. Kemudian produk-produk resep, Prescription Pharma. Ini kontribusinya sekitar 23,1%. Nah, fokus ke perusahaan yang saya handle saat ini, kita produknya memang mayoritas di produk susu. Ya, kita motonya menyediakan produk dari anak sebelum lahir, ya, siklus hidup manusia ini dari ibu hamil, ya, kita ada produk Prenagen yang mungkin ibu-ibu ya di sini udah yang pernah hamil atau punya bayi mungkin udah begitu kenal ya Prenagen. Kita ada esensi, semesis dan lain-lain sampai ke laktating ya untuk menyusui. Nah, ketika bayinya udah lahir nanti kita ada produk lagi Morinaga ya, Morinaga dari BMT, Cilmil, Cilkit, Cilskul. Kemudian untuk makanannya juga ada bubur ya, Milna. Lanjut ke usia anak-anak kita ada produk susu Ji. Kemudian ada juga snack fit bar, kemudian udah memasuki remaja, agak dewasa, kita ada Intrasol, sampai yang terakhir di produk-produk untuk manula ya, Bapak Ibu, manula dan kebutuhan khusus, kita ada Diabetasol, kemudian ada Nutribenecol untuk kolesterol, Blackmore, ini untuk vitamin-vitamin dan lain-lain. Oke, nah kita masuk sekarang ke supply chain ya, Bapak Ibu ya. Nah, supply chain sendiri ya, karena kalau saya mungkin praktisi, kemarin saya ambil ini ya, definisi dari Levy ini. Supply chain management merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Artinya barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, saat yang tepat, dan tempat yang tepat. Ini salah satu moto di supply chain ya. Jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan tempatnya untuk distribusinya itu di tempat yang tepat. Secara siklus kalau digambarkan kita bisa melihat di tabel sebelah kanan ini ya, dari raw material. Kebetulan kalau saat ini saya di produk susu, raw material kita 90% mostly dari Selandia Baru, New Zealand. Nah, dari situ kemudian supplier diproses di manufaktur kita yang ada di Cikampek dan di Cikarang. Ya, untuk produk kita KB Nutrisional ada di pabrik, ada di Cikampek dan di Cikarang. Kemudian dari Cikampek, Cikarang ini mulai didistribusikan ke titik-titik cabang kita yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dari titik cabang tersebut distributor kita ya, distributor kita utama itu di PT Enseval. Kemudian baru jalan ke retail dari toko, dari minimarket, supermarket, sampai yang ke warung-warung kelontong. Nah, itu yang akan nanti untuk konsumen untuk bisa membeli produk tersebut. Ya, ini untuk prosesnya. Untuk secara umum ya, ini secara umum. Nah, kalau di perusahaan kita dengan bisa dilihat di bagian seperti ini. Ya, dari produk kiri ini proses di plan ya, di produksi. Saya udah beberapa kali ke pabriknya ya, waktu itu cuma sempat lihat proses produksinya. Nah, proses di sini memang yang paling penting terkait dengan alokasi kontrol, kemudian di forecast itu sangat penting di proses produksi ini. Nah, walaupun saya sendiri lebih banyak fokus di
bagian yang tengah ini sama yang di kanan ini ya, Bapak Ibu ya. Karena ini diproduksi, terus terang saat ini ada tim sendiri ya di produksi, di plan, jadi kita koordinasinya lebih banyak ke forecast. Jadi kita mau ada event apa, ada promo apa, nah forecast itu sudah kita bentuk 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau kita kebutuhan jual untuk contoh ya ini bulan September, kita sebenarnya udah forecast penjualan hari ini tuh di bulan Maret kemarin. Jadi sudah 6 bulan, nah itu ada plus minus, kita ada buffer sekitar 10%. Nah setelah dari proses produksi ini, ya kita langsung masuk ke ke distributor utama kita, yaitu PT Encepal Putra Mega Trading. Ini merupakan sole distributor dari Kalbe. Jadi semua produk Kalbe akan masuk, terrekod, tercatat penjualannya ya, pengeluaran, penjualan semua di PT Encepal ini. Nah dari sini beberapa nanti produk-produk kita itu ada yang kita subdistributorkan, karena tidak mungkin nanti penjelasannya di belakang ada ya, karena tidak mungkin semua area seluruh Indonesia kita buka cabang, karena terkait cost ratio, terkait manpower ya dan lain-lain. Nah jadi setelah dari Encepal, produk akan kita distribusikan ke subdistributor kita. Nah subdistributor kita ini subdis istilahnya ya, bahasanya kita istilahnya subdis. Nah subdisnya kita di beberapa channel nanti, ada di modern trade ini yang khusus menangani NKA ya Bapak Ibu ya, national account, seperti kalau kita saat ini ya Carrefour, di Hypermart, Giant, yang walaupun beberapa udah mulai tutup ya. Nah kemudian GT ini kita yang di tradisional ya, General Trade, kemudian ada yang di medical, GI ya, General Institution ini biasanya instansi-instansi, kemudian HoReCa, hotel, restoran, dan kafe, sampai ke promo-promo maupun e-commerce. Ya. Nah, mungkin nanti kita banyak diskusi ya di sini Bapak Ibu. Karena setelah sampai di situ, nah di toko ini, setelah sampai di toko ini mungkin ini ya Bu Nuning ya, mungkin ada mata kuliah lagi istilahnya. Ada 3 SKS mungkin ini, kalau di sini nanti kita kaitannya dengan manajemen pemasaran, kemudian manajemen retail, manajemen operasional mungkin ya, lebih banyak nanti di sini. Cuma kalau saat ini nanti kita fokusnya yang di tengah ini ya, Pak Ibu ya. Oke. Nah, kaitan-kaitannya ada di situ, kita dengan distributor ya, dengan supplier, dengan ini kaitannya banyak itu dengan TOP, term of payment, pembayaran. Karena subdis kan kita barang kita suplai, mereka ke kita harus bayar ya, istilahnya untuk pembayarannya, payment. Oke, saya lanjut. Nah, dari tadi Pak, Bu, ini di sini ini nanti kita banyak proses yang terjadi namanya proses distribusi yang di sini tadi Pak. Ya, dari sini di distributor ini proses yang terjadi istilah di kita istilahnya proses distribusi. Nah, distribusi sendiri ya menurut Kotler ini merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa siap untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen, pembeli. Nah, ini mungkin menurut yang lain, yang menurut Ciptono ini dan lain, dan saya juga karena sudah lama nggak di kampus ya untuk mendefinisikan seperti apa. Nah, ini saya juga lihat di Wikipedia. Ya, ini salah satu aspek pemasaran, ini distribusi sebagai kegiatan pemasaran yang memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini artinya dengan definisi distribusi tadi, nah ini produk-produk perusahaan-perusahaan seperti ini semuanya kayak menjalankan proses distribusi ya Bapak Ibu ya. Dari artinya dari raw material, proses produksi dibawa ke proses distribusi, akhirnya sampai ke konsumen. Nah, secara umum artinya ini merupakan nyawa untuk perusahaan, proses SCM ini. Karena kita nggak mungkin ngomong marketing ya dari A sampai Z kalau produk yang kita jual nggak ada. Nah, di situ pentingnya supply chain, bahwa kita harus selalu
bisa menyediakan produk dengan kuantiti, dengan waktu dan tempat yang tepat. Tuh. Nah ini ya, ini contoh-contoh perusahaan-perusahaan di mana semuanya pasti menjalankan di supply chain manajemennya. Nah ini untuk di Kalbe sendiri, coverage dan ekspansi kita ya, total luas Indonesia. Nanti pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa menjangkau semua area yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tadi juga dijelaskan Pak Baldrik, dengan biaya yang efisien, karena ketika biaya cukup dominan ya, artinya biaya naik, pasti harga jual akan terpengaruh. Ya saya sekilas saja ya mungkin menjelaskan, karena ini di perusahaan yang lama, seperti di waktu di Frisian Flag, saya itu waktu itu handle produk Friso ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu Friso. Friso ini merek global, jadi produksi semua ada di Belanda. Jadi barang sampai di Indonesia itu benar-benar pure 100% barang udah jadi. Nah itu kita biaya untuk ekspedisi itu hampir 30% sendiri dari harga. Jadi dari harga yang kita harga yang kita cantumkan itu 30% sendiri itu untuk biaya pengiriman, biaya logistik. Di mana sampai butuh waktu, karena waktu itu lewatnya kapal ya, itu sampai 2 atau 3 bulan dari kirim dari Belanda. Nah itu pentingnya bagaimana kita bisa mengefisienkan produk yang kita produksi di Cikarang dan Cikampek ini ke seluruh Indonesia dengan biaya yang seminimal mungkin, dengan waktu yang secepat mungkin, dan jumlah yang seefisien mungkin. Bukan yang terbesar ya, artinya seefisien mungkin. Karena kalau kita produk terlalu besar juga, itu arahnya ke biaya gudang dan lain-lain menjadi tinggi membengkak. Jadi bagaimana produk itu, seingat saya waktu kuliah itu kayak sistemnya apa, just in time ya, kalau nggak salah ya, Bu Nuning ya, ada ya Bu ya? Iya ada, just in time ada. Nah ya itu sebisa mungkin, kalau di istilah kita bahasanya ada day of inventory. Day of inventory kita sekecil mungkin. Dengan day of inventory sekecil mungkin, tapi konsumen tetap terlayani, toko-toko tetap terlayani, produk-produk tetap kita bisa jual. Nah itu yang terbaik. Ya, kita nggak perlu menunggu stok yang terlalu tinggi, karena ujung-ujungnya nanti ke biaya gudang atau biaya penyimpanan. Oke, nah dari sini ya ini data BPS, jumlah toko di Indonesia itu tahun 2011 ini sekitar 2,3 juta ya toko ya. Jumlah pasarnya sekitar 13.000. Kita ada, sorry ini provinsi, ini masih yang lama, harusnya provinsi kalau nggak salah, benar ya 33 ya provinsi ya. Nah se-Indonesia ini ya kita nggak mungkin ya jumlah toko 2.300.000 ini semua kita garap atau kita cover ya. Saat ini jumlah customer kita ya, customer dalam artian toko itu sekitar 250.000, artinya sekitar 10% dari total toko ini yang kita layani. Nah pertanyaannya, toko-toko yang lain bagaimana Pak? Nah biasanya kita juga ada kayak grosir, terus kemudian kayak trader, itu yang barangnya bisa sampai menetas sampai ke retail-retail yang kecil-kecil banget, yang sangat toko-toko yang kecil, rombong, toko-toko mungkin yang toko sebelah rumah lah, toko-toko warung lontong, warung kecil-kecil. Nah itu biasanya dia ambilnya ke grosir, karena kita nggak mungkin supply satu persatu toko yang sangat kecil seperti itu. Nah dari situ saat ini ya di Kalbe sendiri, kita untuk cabangnya Enseval itu kita cuma ada sekitar 40 cabang dari Aceh sampai di Jayapura, Papua. Tapi kita punya kepanjangan tangan yang tadi saya sampaikan, yaitu subdistributor. Saat ini yang jumlahnya total itu sekitar 170 subdistributor seluruh Indonesia. Sampai Merauke, kita terus sampai di pulau-pulau kecil ini, kita ada subdistributor di mana mereka sudah ada kerjasama dengan kita untuk mendistribusikan produk-produk Kalbe ya di area subdistributor tersebut masing-masing. Jadi total itu sekitar 170 subdistributor seluruh Indonesia. Ya, saya lanjut. Nah, ini kenapa? Ini salah satu bentuk-bentuk tadi ya, salah satu bentuk-bentuk distribusi dari prinsipal itu pabrik ya kita.
ada beberapa yang langsung ke grosir, kemudian grosir atau dia bisa langsung garis putus ini ya ke retail juga. Jadi dari grosir dari prinsipal dari pabrik bisa langsung melayani ini. Ini contoh-contoh kayak untuk skala kecil ya, itu ya. Kayak UKM atau kayak produk-produk yang importir atau produk franchise yang secara value maupun secara quantity itu belum begitu besar atau begitu belum signifikan. Nah, sistem kedua ada contoh ini kayak prinsipal dengan distributor, dia juga melayani grosir. Ya, kita tunjuk subdistributor, tapi juga kita melayani langsung ke grosir dari pabriknya sendiri dan juga melayani retail. Nah, contoh yang saat ini terjadi itu kayak prinsipal KO ya. KO itu yang produknya Attack, Biore dan lain-lain itu. Nah, yang ketiga, kita tunjuk satu distributor ya di area tersebut, dia yang berwenang untuk mendistribusikan. Jadi kalau ada grosir atau retail semua harus melalui distributor ini. Prinsipal tidak bisa jualan langsung di area tersebut. Nah, ini salah satu yang kita pilih saat ini. Ya, di samping kita itu juga ada Nestle, ya Nestle Susu Denko, kemudian Unilever yang produknya segitu banyaknya. Nah, itu mereka rata-rata pakai sistem yang ketiga ini, dari prinsipal ke distributor, kemudian distributor sendiri yang bagi, ada yang ke grosir, ada yang ke retail tersebut. Ya, ini dan baru sampai ke konsumen ya di tingkat akhir ini. Oke. Nah, ini selain itu juga ada tipe-tipe distributor ya. Kita ada pilihan ya, kita tipe distribusi, ada open distribution maupun closed distribution. Nah, open ini yang cenderung cocok kepada yang nomor satu tadi ya. Jadi dia dalam satu area itu memiliki lebih dari satu distributor, bebas. Orang mau ambil produk, mau ambil ini, nah itu bebas, pasar bebas ya. Yang terjadi efeknya itu biasanya kita tidak ada pembatasan, ujung-ujungnya ke harga yang rusak, dalam artian perang harga. Jadi konsumen itu membeli produk lebih ke harga. Mana yang paling murah ya udah saya beli. Mereka cenderung arahnya nanti bukan ke kualitas produk tapi ke harga ya. Nah, ini memang beberapa ada yang diterapkan itu di area-area yang memang secara biaya kita akan sulit untuk cover area sana, seperti Papua atau Aceh. Cuma ini untuk gambaran aja. Kalau di kita sendiri di KB sudah semua udah ikut yang close ini. Ya, satu area itu kita garap satu distributor, kita tunjuk, kemudian semua produk kita, semua toko, semua grosir itu ambil nanti ke distributor tersebut. Oke. Nah, ini juga ada pilihan ya untuk kita ya. Nah, dalam memilih tadi subdistributor itu bisa kita pilih antara distributor yang kelasnya nasional, dalam artian nasional itu artinya seluruh Indonesia pakainya distributor ini, atau yang lokal. Nah, saat ini kita pakai yang lokal ya, walaupun mungkin perusahaannya nggak sebesar perusahaan nasional ya, perusahaan distributor nasional mungkin kalau Bapak Ibu tahu itu seperti Tiga Raksa ya, Tiga Raksa Satria itu yang sudah TBK juga itu produknya yang cukup terkenal, susu SGM, susu Nutrilon. Nah, kemudian ada APL, terus AM ya untuk farmasi. Nah, saat ini kita pilih yang lokal ya, Bapak Ibu. Pertama, kenapa? Karena biasanya satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda karakteristik dari pemilik tokonya, pemilik grosirnya, ya kita lebih custom. Nah, biasanya yang lebih kenal itu perusahaan-perusahaan yang memang ada di daerah situ. Contoh kayak di Jawa mungkin kita beda dengan budaya atau cara handle tokonya itu dengan yang di Sulawesi atau di Papua atau mungkin di Kalimantan. Nah, makanya kita pasti pilih tunjuk distributor, subdistributor yang ada di daerah. Ya, kemudian memahami detail pengetahuan daerahnya. Ya, kemudian yang ketiga dengan dia perusahaannya masih kecil, kita bisa memiliki kekuatan untuk negosiasi. Karena dia lebih mudah untuk kita atur dibanding dengan perusahaan yang sama-sama nasional, kita akan lebih negosiasinya lebih susah, lebih berat. Nah, lebih fleksibel. Nah, yang terakhir ini pemilik biasanya ownernya ya, owner subdistributor itu biasanya ikut serta langsung dan ikut handle bisnisnya. Jadi
kita bisa benar-benar tahu mindsetnya mereka bahwa bisnis distributor ini harus untung. Mereka juga memikirkan bagaimana produk kita untuk bisa sampai ke konsumen. Oke, saya lanjut. Nah, ini tipe-tipe toko ya tadi ya yang saya sampaikan. Ini yang saat ini kita total itu 250.000 toko di seluruh Indonesia. Ya, ada yang tipe GT ini ya, subdistributor yang bisa produk ke channel-channel yang grosir, retailer, warung atau rombong. Ya, ini tipe-tipe dari Subdisia tadi. Kemudian ada yang modern trade, kemudian ini yang healthcare, kemudian ada general institution, dan ini ada yang kombinasi. Oke. Nah, ini jenis-jenis channel kita yang kita garap untuk toko-tokonya ya, Bapak Ibu ya. Untuk GT yang tadi ini ada di grosir GT ya, maksudnya grosir yang model di pasar atau di dekat-dekat pasar biasanya, kemudian semi wholesaler, nah retailer, warung ya, sampai yang semi permanen shop. Ini yang biasanya rombong-rombong atau asongan atau angkringan itu. Kemudian ada MT, ya MT-nya ini di hypermarket, supermarket, minimarket, sampai modern wholesaler. Nah, kemudian ini juga healthcare, ini kita garap juga di rumah sakit, apotek, klinik, ya, praktek dokter atau bidan, kemudian di GI ini. Ya, instansi-instansi biasanya kalau kantor-kantor itu kan beberapa ada koperasinya atau ada apa namanya kantinnya. Nah, itu kita sampai garap sampai ke level tersebut. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, mungkin sekilas itu, karena jika dilihat ya, ini resume dari tadi, bagaimana kita dapat mencapai keunggulan kompetitif tersebut, karena semakin barang mudah didapat konsumen, itu semakin menang. Dalam bahasa kita istilahnya kita akan memenangkan pertempuran. Ya, kayak case saat ini ya, yang mungkin lagi akhir-akhir ini kemarin sempat viral susu susu beruang yang dari Nestle ya Bapak Ibu ya, karena saking lakunya dia barang sampai kosong-kosong di tingkat toko, tingkat pengecer ya, sampai konsumen itu susah mendapatkan produknya itu. Nah itu sebenarnya momentum tepat beberapa kompetitor yang bisa masuk di segmen susu tersebut ya, karena seperti contoh kalau sekarang kalau saya lihat itu Mayora mengeluarkan susu 7 kurma kalau nggak salah ya, kalau saya ingat. Nah, itu untuk mengantisipasi kelangkaan produk tersebut. Nah, itu salah satu proses supply chain bagaimana bisa menjaga barang sampai agar tidak terjadi kelangkaan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah forecast itu untuk 6 bulan ke depan. Ya, artinya ada yang salah di dalam forecast tersebut. Ya, nah itu karena terjadi supply chain ini akan memenangkan perusahaan satu dengan yang lain, membedakan. Itu kalau dulu itu mungkin hanya di stock availability atau model distribusi. Nah sekarang itu sudah sampai lebih ke detail ya. OOS ini out of stock yang tadi saya sampaikan. Nah sebagaimana besar OOS-nya itu kita semua saat ini kita bisa hitung ya, sales operation forecast, kemudian model distribusinya, transportnya. Kita kayak contoh saat ini kita untuk transport logistik kita saat ini tunjuk salah satu perusahaan logistik terbesar lah di Indonesia. Nah itu dengan berbagai pertimbangan dengan ini, nah itu semua sudah menjadi satu kesatuan di supply chain ini, sehingga ini yang membedakan antara nanti bagaimana kita memenangkan pasar. Ya, service level. Ya, service level ini istilahnya pemenuhan produk kita ke toko atau ke konsumen. Ya, lebih ke toko kalau di sisi distribusi saat ini ya. Ya, contoh kayak kita service level ini kalau di channel nasional ke account, kita kalau service levelnya di bawah 90%, artinya contoh ini ya Indomaret atau Carrefour buat PO ke kita, purchase order, pesanan. Nah, produk yang diorder tadi tidak sampai 90% ketersediaannya. Nah, itu kita akan kena penalti. Jadi benar-benar peran SCM juga sangat penting di sini, menghindari biaya-biaya yang akan muncul
dari efek-efek seperti ini, ya. Sales first kompoten, ya ini salesman, ya. Kemudian untuk lebih ke, nah ini trade marketing ini nanti, ini mungkin bahasan tersendiri ya Bapak Ibu ya. Trade marketing ini istilahnya menghubungkan antara marketing dengan pasar, dengan toko. Ya kalau saat ini kan kita kalau mungkin lihatnya marketing itu kan lebih ke bagaimana brand awareness, lebih bagaimana brand activation. Nah dari trade marketing ini mereka menjembatani antara tim marketing dengan tim sales ya. Tim sales artinya yang kita banyak nanti ke toko. Nah, itu mereka menjembatani bahwa marketing ini langsung memiliki dampak terhadap penjualan ke toko. Makanya lebih banyak sekarang perusahaan juga membutuhkan trade marketing ini. Karena secara sales artinya akan ada kenaikan yang ujung-ujungnya cost ratio kita kan dihitung dari sales ya, sales kita. Ya, oke, mungkin itu Bu Nuning ya sekilas dari ini apa yang saya sampaikan, karena nanti kalau udah tahap selanjutnya memang sudah cukup panjang. Bagaimana kita memaintain apa namanya toko, ya, bagaimana kita melakukan apa namanya kita ada istilahnya studi ya di kantor itu keputusan pembelian konsumen ya, kalau di kuliah ada perilaku konsumen. Dia membeli produk itu apakah keputusannya di toko atau berangkat dari rumah. Jadi dari rumah sudah punya gambaran nih, saya mau beli anggap aja minuman aqua atau ya minuman aqua. Setelah sampai di mana toko, ternyata produk aqua nggak ada nih. Apakah dia nanti pindah ke toko lain, tetap milih aqua, atau dia cari yang lain apa yang ada di toko tersebut. Contoh kalau aqua kompetitornya kayak Le Mineral itu, terus Ades atau ini. Nah itu kita kemarin juga ada studi seperti itu. Nah seperti apa? Nah itu cuma memang nanti cukup panjang ya Bu Nuning kalau memang itu nanti kita sampaikan, karena topik kita saat ini memang di supply chain management. Oke Bu Nuning, mungkin itu bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Yusuf. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai SCM memang luas sekali sebenarnya Pak Yusuf ya. SCM ini berkaitan dari hulu ke hilir. Jadi dari supplier sampai dengan produksi sampai dengan nanti sampai ke tangan konsumen. Baik Bapak dan Ibu peserta workshop pada siang hari ini, saya buka sesi pertanyaan. Monggo silakan yang ingin bertanya, saya ingatkan sekali lagi, Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui kolom chat yang ada di Zoom ya. Jangan lupa sertakan nama serta asal institusi Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan terlebih dahulu ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Rio Sanjaya, instansinya SMKN 3 Pontianak. Waduh jauh sekali nih Pak Yusuf nih. Peserta kita ya pada siang hari ini. Pertanyaannya adalah pada workshop kali ini membahas supply chain management, yaitu seiringnya berkembangnya zaman banyak sekali kompetitor yang bergerak di bidang bisnis. Ya, oh ya tentu saja saat ini menjadi tuntutan sebenarnya ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara bersaing dengan meluaskan pemasaran e-commerce marketplace ya. Jadi minta tipsnya nih Pak nih, bagaimana cara meluaskan pemasaran melalui e-commerce ya, terutama mungkin melalui marketplace. Pertanyaan selanjutnya, waduh nambah nih Pak. Satu lagi ya pertanyaannya dari Bapak Rio Sanjaya. Bagaimana cara mengatasi perilaku konsumtif yang berlebihan, terlebih lagi berbelanja menggunakan jasa aplikasi e-commerce, sehingga kebutuhan yang tidak begitu penting tetapi ingin dibeli, sehingga skala prioritas seperti apa yang harus kita buat Pak? Oke, ini dari sisi konsumen malah Pak ya kalau saya lihat ya Pak. Yang kedua, kayaknya ini yang nanya ibu-ibu ya Bu ya. Bapak ini malah Bapak Rio Sanjaya ini ya? Pak. Karena masalah konsumtif tidak bisa ini ya. Kalau dari sisi kita sebagai seorang pengusaha, kita mah happy aja ya Pak ya. Kenapa? Karena melihat ada konsumen yang konsumtif seperti ini menjadi salah satu target market kita yang potensial sebenarnya. Oke, monggo silakan mungkin bisa dijawab langsung Bapak Yusuf pertanyaan dari Bapak Rio Sanjaya. Silakan. Ya, mungkin untuk yang pertama ya, yang untuk marketplace e-commerce ya. Ini memang disadari memang bahasan ini ya Bu, mungkin bisa apa namanya di 5 atau 6 tahun terakhir ini menjadi semua bahasan dari perusahaan consumer good Bu, untuk e-commerce maupun marketplace ini. Nah, kita kan nggak bisa melawan zaman ya, dalam artian kita nggak bisa lah, nggak boleh untuk apa namanya untuk
produk kita didistribusikan lewat e-commerce, kita pasti nggak bisa. Nah, kita saat ini yang di Kalbe kita menggandeng ya, kita menggandeng dengan beberapa e-commerce ya. Kita juga selain itu kita juga malah membuat sendiri Bu Nuneng. Ya, kita ada namanya Kalker. Kalker itu kayak e-commerce kita ya, produk-produk kita. Kalker itu kita bisa langsung beli di sana, tapi dengan harga yang lebih tinggi jatuhnya, Bu Nuneng. Karena apa namanya? Pasti kan ada biaya kirim yang langsung ke rumah konsumen, kemudian ada apa namanya selisih harga terkait pajak dan lain-lain. Nah, selain itu ya, yang saat ini kayak e-commerce ya, ada beberapa yang modelnya itu seperti kalau kita garap itu GDID. Nah, GDID sendiri itu saya sering ya ketemu ini ya, ketemu bayarnya atau bagian bayarnya di GDID. Dan GDID itu dia langsung menyediakan produk, nih. Jadi dia kayak kulaan lah, setidaknya kulaan ke kita, produknya ada. Nah, dia nanti jual ke konsumen pun yang menentukan harga dari mereka. Ya, jadi mereka, jadi kayak memang setelah barang dibayar kan menjadi hanya itu ya hanya pembeli. Ya, cuman kalau yang kayak Tokopedia dan apa itu semacam kayak Bukalapak, kita juga biasanya mereka punya toko-toko offline juga Bu, yang bermain di situ. Itu sih ya, artinya kita memang ini ya kita berkolaborasi dengan marketplace maupun dengan e-commerce ini. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk mengatasi perilaku konsumtif yang berlebihan. Nah, terlebih berbelanja menggunakan jasa e-commerce ya. Ya mungkin nggak usah dipegang HP-nya ya Bu Nuning ya. Ini sepertinya Pak Rio sekalian curhat ini ya, Pak, ya. Ya, mungkin saya nggak bisa berwenang menjawab ya, karena topiknya SCM ya Bu Nuning ya. Iya. Oke, jadi ya kalau berkaitan dengan kita sebagai dari sisi konsumen pada saat ini memang kita dimudahkan dengan berbagai macam tawaran ya Pak ya. Jadi salah satu yang membuat konsumtif adalah saya ambil contoh ada Shopee Pay Later lah. Ini buat ibu-ibu nih atau anak muda ini merupakan godaan terberat sebenarnya. Tapi kita nggak bahas di sini ya karena pembahasan kita pada siang hari ini adalah khusus untuk supply chain management. Jadi nanti kalau Bapak Rio mau bertanya boleh langsung kontak saya untuk bertanya bagaimana sih caranya tips supaya kita tidak terlalu konsumtif ya. Saya cukup bisa punya beberapa tips untuk itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Srihani, instansinya SMKN 2 Panyambungan ya. Mohon maaf jika saya salah. Pertanyaannya, pada workshop kali ini membahas supply chain management. Seiring dengan tema ini sudah banyak sekali masyarakat yang bergerak di bidang bisnis, terutama di bagian wilayah Asia Tenggara. Pertanyaan dari saya, tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara? Ini sekaligus saya mau titip pertanyaan nih Pak. Kalau tadi di presentasi dari Bapak Yusuf menyampaikan bahwa Kalbe sudah melakukan distribusi secara internasional, ya ada beberapa produk yang sudah distribusinya sampai keluar juga. Nah, apa sih sebenarnya tantangan jika kita perusahaan nasional tadinya berharap untuk menjadi multinasional, salah satunya dengan memasarkan produk kita ke ya nggak usah jauh-jauh lah ke beberapa negara tetangga kita. Nah, tantangannya apa sih Pak sebenarnya? Ya, Bu Ning, kebetulan ya Bu Ning ya, kita ada KB internasional. Nah, ini pas ini pertanyaannya. Saya tahun 2019 kemarin sempat ditawarin ya waktu itu handle untuk area untuk negara Myanmar, Bu Nuning. Ya, kita ada tim. Nah, kebetulan karena saya istri saya, anak saya juga pasti nggak mau, saya akhirnya teman saya yang maju ke sana. Modelnya kita ada kayak penugasan ya. Jadi penugasan di sana minimal 2 tahun. Nah, kita saat ini memang sudah menjangkau kalau di internasional itu sekitar 21 negara, Bu Nuning. Yang terjauh kalau misalnya Nigeria. Nah, bahkan beberapa produk kita kalau yang di Asia Tenggara ya, susu diabetasol itu merupakan market leader di Filipina. Market leadernya Filipina salah satunya adalah susu diabetasol kita. Nah, untuk supply chain sendiri, untuk negara-negara yang kecil ya, yang secara skala penjualannya masih kecil, kita kirim semua dari Indonesia.
Cuma seperti Filipina dan kemudian yang satu Nigeria, itu kita sudah buka pabrik di sana ya, walaupun nggak sebesar di Indonesia ya pabriknya. Jadi kita lihat nanti skala penjualannya, ya. Jadi seberapa besar kebutuhannya area sana, jika memungkinkan ya. Nah, tantangannya memang di izin-izin ya, di perizinan negara, di ini ya, itu mungkin dari tim legal yang mengurus. Ya, cuma kalau dari sisi SCM, ketika kebutuhan sudah cukup tinggi ya, biaya nanti kita hitung ya, biasanya biaya untuk kirim atau biaya bikin pabrik di sana, biaya logistik itu nanti dalam jangka waktu berapa tahun forecast penjualannya, kenaikannya berapa persen. Nah, itu nanti biasanya kita putuskan. Nah, yang saat ini sudah ini kayaknya di Nigeria sama Filipina. Itu Bu Nuning. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, sebelum memasuki pasar internasional kita harus melihat terlebih dahulu skala penjualannya. Mungkin bisa dengan saya tidak tahu apakah kalau forecast kan belum terjadi ya, berarti ya kalau kita belum masuk sana kan berarti belum ada forecast. Tapi pasti sebelumnya sudah ada riset ya Pak ya untuk. Ya benar ya, ada riset. Ya. Ada riset terlebih dahulu. Nah, salah satu tantangannya adalah di legal karena di setiap negara pastinya legalitasnya berbeda-beda. Itu yang menjadi salah satu tantangannya, dan tentu saja nanti endingnya adalah harga jual ya Pak sebenarnya ya Pak ya, karena itu tadi ada biaya transportasi juga, distribusi juga ke sana, plus dengan legalitasnya itu juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Supatwoko, Supatwoko dari STIE BPD Jateng. Forecast akurasi yang bagus itu berapa persen dan kriterianya apa saja? Forecast tadi diperlukan 6 bulan, apakah hal ini bisa mengcover jika ada kasus lonjakan permintaan seperti Lebaran, Natal, dan lain-lain? Ini persis dengan sebenarnya mau saya tanyakan. Jadi pertanyaan saya simpel aja sebenarnya. Kalau tadi salah satu kunci sukses dari Kalbe adalah bagaimana caranya membuat forecast yang memang akurat. Nah, padahal yang membuat forecast yang akurat itu kan tidak mudah ya Pak ya sebenarnya ya. Sangat tidak mudah sekali. Bagaimana sih cara Kalbe untuk membuat forecast ini? Kalau Bapak Supatwoko lebih detail lagi, berapa persen nih sebenarnya? Kriterianya apa saja sih? Nah, kalau forecast akurasi yang bagus berapa persen ya? Akurasi yang bagus ya 100% ya, Bu Nuning ya. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Tapi itu nggak mungkin terjadi itu Pak. Ya. Nah, biasanya gini Bu Nuning, kita itu setiap momen ya, kayak momen Idul Adha atau Idul Fitri, Natal dan lain-lain. Nah, kita kan ada tren penjualan sebelumnya. Nah, tren penjualan sebelumnya itu biasanya kita sebagai dasar untuk menentukan forecast. Nah, tentunya kita up ya, up antara 10%, plus minus 10%. Ya, kemudian jika ada program, kayak seperti contoh ya, kayak kalau susu Morinaga, kita bulan ini, contoh bulan Desember, nanti ada program potongan 20.000. Nah, itu forecast nanti naik sekitar 30%. Atau 35%, itu kita sudah punya data-data historis sebelumnya, Bu Nuning. Artinya memang ini by trend ya. Nah, kalau produk baru, kita kan sering ini launching produk baru. Memang kadang akurasinya tidak sebagus dengan produk-produk kita yang lama. Karena kita namanya ini pasti kan coba-coba pasar. Cuma ada risetnya, kita sudah ada risetnya produk kompetitor seperti apa, kondisi kompetitor kita seperti apa. Nah, itu jadi patokan kita dalam melakukan forecast. Itu sih Bu Nuning. Oke, baik. Kalau boleh saya simpulkan tadi, artinya salah satu dasarnya adalah dari penjualan tahun-tahun sebelumnya. Itu kalau memang di forecast ada kurang lebih 10%, tapi itu tidak fix ya Pak? Atau memang sudah dibuat 10%? Ya, plus minus 10%. Ya? 10%. Artinya kalau gimana Pak? Artinya 10% itu artinya kalau kebutuhannya melonjak lebih dari 10%, itu nanti tidak terpenuhi. Kita akan loss sales. Sebaliknya, kalau kebutuhannya kurang dari 10%, nanti kita stoknya akan nambah. Numpuk hasilnya, kita menumpuk stok di gudang. Berarti ya, itu akan menjadi kayak semacam, bisa jadi ingat mata kuliah penganggaran, Pak. Ada kaitannya nih, bener ya? Bener kan ada kaitan dengan mata kuliah penganggaran, kita diajarkan itu di kampus ya. Jadi bagaimana membuat forecast ya, lalu bagaimana kita memperhitungkan kira-kira kenaikannya berapa persen. Ternyata kepakai juga ya Pak ya. Ternyata kepakai juga di dunia kerja. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Heni. Bu Heni, Pak Yusuf ya. Jadi Bu Heni. Ibu Heni
Dosen saya waktu itu manajemen operasi, Bu. Nah, salah Masih satu ingat? pakar, salah satu Ya, pakar saya masih ingat SN di itu. STIKPN adalah Ibu Heni ini, ya. Ya. Oke, ini berat ini pertanyaannya nih, Pak. Oke, Iya. pertanyaan dari Bu Heni saya bacakan, J. Pertanyaan pertama adalah bagaimana penetapan biaya distribusi dan penetapan harga per wilayah yang dilakukan oleh PT Kalbe dengan pasar yang menyebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, keputusan make or buy ya, jadi apa namanya, kita buat sendiri atau bagaimana ya terhadap bahan baku yang digunakan oleh PT Kalbe didasarkan atas pertimbangan apa saja. Nah, kadang-kadang ini yang kadang-kadang menjadi miss. Yang perlu diingat-ingat nih sahabat akademika, mungkin kalau Bapak Ibu pengajar sudah paham. Yang namanya SCM itu dari hulu ke hilir. Kadang-kadang kita hanya fokus pada hilirnya saja, kita tidak fokus pada hulunya. Padahal hulu itu menjadi salah satu faktor penting. Karena sebelum kita produksi kita harus paham dulu nih apa yang terjadi di hulu. Bagaimana supplier, bagaimana bahan baku, apakah kita memutuskan untuk membeli atau kita memutuskan untuk membuat. Nah, ini akan menjadi pertimbangan khusus. Oke, silakan Bapak dijawab. Ya, oke. Yang pertama ya, Bu Heni ini ya mungkin ya. Untuk penetapan harga distribusi, kita harga seluruh Indonesia sama, Bu. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu harga pokok, bukan harga pokok, sorry. Harga jual ke toko. Ya, toko sebelum ambil untung, Bu. Nah, harga neto kita itu seluruh Indonesia sama. Nah, biasanya penentuan harga, kalau saya sering ikut meeting dengan marketing ya, Bu Eni ya, kita istilahnya ada kayak subsidi silang dengan biaya terjauh diversuskan dengan biaya terdekat. Artinya terjauh itu tertinggi biayanya, dengan terdekat kita ambil ini nanti kita rata-rata, Bu. Jadi dari situ nanti kita pastikan ambil untung. Kita mau menentukan keuntungan berapa. Nah, dari situ kita bisa dapatkan angkanya. Gitu sih, Bu. Ini dari sisi biaya khusus distribusi ya, Bu. Di luar biaya-biaya yang lain ya, biaya promosi, biaya produksi ya. Kalau distribusi seperti itu. Jadi memang keputusan dari manajemen untuk Kalbe ini menetapkan satu harga seluruh Indonesia. Jadi sebelum Pak Jokowi menentukan BBM satu harga, Kalbe sudah ya, jadi sudah satu harga seluruh Indonesia. Jadi mau beli ini harga jual kita ke toko ya, Bu. Kalau toko jual ke konsumen kan pasti beda-beda. Toko ada yang ambil untung tinggi, ada yang ambil untung sedikit. Nah, itu kan nanti dari pihak toko yang menentukan. Cuma kalau kita jualnya ke toko, net price ya, istilahnya harga kita ke tokonya, itu semua sama seluruh Indonesia, Bu. Itu ya, Bu Heni. Kemudian yang kedua, keputusan untuk make or buy. Oh, maksudnya bahan baku ya. Nah, saat ini saya pernah di Frisian Flag juga ya, Bu ya, maupun di KB ini untuk susu ya, saya ngomongnya di produk susu. Saat ini kebutuhan susu di Indonesia belum dapat memenuhi ya untuk bahan bakunya untuk memenuhi kebutuhan di konsumen kita di Indonesia. Jadi 70%-an itu masih kita masih import dari New Zealand. Nah, waktu di Frisian Flag itu ada program. Waktu saya di Frisian Flag itu ada program, jadi dia menggandeng peternak-peternak lokal, ya peternak-peternak lokal itu kayak dibina, kemudian dimodalin, terus ini, nah hasilnya nanti bisa dijual ke Frisian Flag. Nah, itu memang ada, cuma itu sangat kecil dibanding kebutuhan yang kebutuhan untuk konsumsi untuk masyarakat Indonesia. Nah, keputusan ini harus beli berapa, ini apa, itu yang banyak faktor ya mungkin BNI ya. Cuma memang yang terbesar itu salah satunya kurs dolar ya, kurs dolar. Kemudian kondisi stok saat ini lagi banyak enggak suplainya. Nah, kalau stok lagi kita bisa antisipasi nanti berapa bulan ke depan ada kelangkaan stok atau apa, biasanya kita akan ambil lebih banyak. Dan isu-isu ya itu mungkin lebih di tim produksi ya Bu Eni. Cuma saya waktu itu sempat pas kunjungan ke pabrik sempat mirip-mirip pertanyaan seperti ini. Jadi memang sudah ada timnya sendiri itu sampai melihat isu-isu yang ada di dunia ya mungkin ya. Kayak isu lagi sekarang lagi geopolitik atau apa itu sangat pengaruh juga untuk yang mengambil bahan baku dari luar negeri tadi. Itu mungkin Bu Eni. Bu Nuning ya.
Oke, jadi memang Terima kasih. banyak faktor ya kalau Ya, kita bicara tentang keputusan mengenai tadi strategi untuk bahan baku. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, sebentar Pak, saya tiba-tiba ingin bertanya nih sama Bapak nih. LB menerapkan harga eceran tertinggi enggak sih di setiap retailnya? enggak Bu, enggak. Enggak ya? Enggak. Karena ada beberapa Enggak. produk-produk healthcare dan farmasi tentu saja itu kan ada head-nya ya, harga Ya. eceran tertinggi. Jadi setiap misalnya apotek atau toko itu tidak boleh menjual lebih dari itu sebenarnya. Prakteknya itu susah dijalankan Bu kalau produk konsumer ya. Beda kalau produk-produk kayak obat resep apa, kita kan kontrol kayak apotek apanya itu lebih mudah. Cuma kalau produk seperti consumer good ya, udah produk bebas, itu akan sangat susah untuk kontrolnya. Kontrolnya ya, Ya. karena kontrolnya sampai ke retail ya. Kalau Ya, retail itu lebih benar, Bu. terlalu banyak effort untuk melakukan itu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini dari ibu saya nih, dari Ibu Siti Al-Fajar. Jadi Pak Oh Yusuf ya. harus menjawab dengan baik nih ya. Ya, Bu. Pertanyaannya adalah, dalam hal pengiriman barang ke luar negeri, apakah benar kita terhadang, mohon maaf, terhadang oleh biaya pengiriman yang mahal? Oke, monggo Ya. Bapak dijawab. Oh iya Bu, ya ini sepengetahuan saya Bu ya mungkin ya. Terutama waktu di Frisian Flag Bu, kebetulan kan produknya produk global ya, Friso. Waktu itu kita impor benar-benar utuh barang 100% udah dikemas ya. Itu memang cukup besar ya, biaya itu ya ini gambaran aja ya, gambaran waktu itu harga susunya satu kaleng itu 250.000, 30%-nya untuk biaya logistik. Jadi nggak hanya biaya kapalnya itu, cuma nanti biaya singgah di waktu itu saya sering apa ya ngurus koordinasi sama tim legalnya untuk ngurus dokumennya. Itu biaya singgahnya pun kita dihitung nanti di Tanjung Priok berapa hari nginep di situ. Nah itu sampai sebenarnya cukup besar Bu, memang ya sekitar 30% dari harga. Kalau saat itu kita yang 100% benar-benar impor, produk impor. Itu Bu, sudah Mas ya. Tinggi juga ya ternyata ya, totalnya sekitar 30% ya. Ini ilmu baru buat kita semua mungkin untuk ya mungkin dari beda produk mungkin beda ini ya, Buning ya. Karena kan lihat kemasannya seperti apa, kuantitinya seperti apa. Cuma waktu itu saya produk susu ya, memang produk susu kaleng itu. Ya, susu yang kalengan itu 30-an%. 30-an%. Ya, setiap produk pasti punya karakteristik yang berbeda ya. Nah, bagaimana mentreatmentnya, bagaimana nanti logistiknya ya. Jadi ya tentu saja itu akan mempengaruhi nanti ke harga jualnya juga gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fabiola Scarletica ya, Mbak Fabi ini bertanya, jika dilihat dari kemarin yang susu bir brand, susu beruang Pak maksudnya Pak, yang kemarin sempat jadi viral ya. Dan masker saat awal pandemik, bagaimana cara perusahaan untuk menanggulangi hal tersebut? Terlebih lagi beberapa ada yang menumpuk barang demi menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Jadi biasalah pengkulak gitu dia beli dalam jumlah banyak, dia keep, dia simpen ya, terus nanti dia jual dengan harga mahal. Nah, ada nggak sih triknya sebenarnya untuk bisa setidaknya menekan hal ini terjadi? Bisa nggak ini kita kontrol istilahnya begitu? Bagaimana Pak? Oke, ya. Yang ini pertanyaan pertama ya, bagaimana menangani hal tersebut? Ya, menanggulanginya memang itu kalau di kejadian seperti kemarin kan memang benar-benar di luar prediksi ya, sampai seperti itu ya. Nah, memang setelah itu memang action setelah kejadian. Nah, yang setahu saya karena Birbrand saya bukan bekerja di perusahaan Birbrand. Setahu saya info dari toko-toko mereka melakukan pembatasan order. Jadi toko A, toko B itu dikasih kuota agar tidak terjadi nimbun barang. Contoh, nah itu dasarnya apa? Mereka kemarin info dasarnya dari pengambilan sebelumnya lagi. Contoh sebelumnya dia ambilnya 100 juta. Nah, karena ini produk lagi heboh lagi, semua toko dialokasi di kuota 50%-nya. Jadi dia dikasih 50 juta. Nah, kalau hari biasa dia cuma 30 ya dapatnya 15 berdasarkan average penjualan. Nah, itu kendala nanti terjadi ketika di level di channel NKA Bu Nuning ya, National Key Account. Karena National Key Account ketika
ketika ada PO tidak terpenuhi, kita kena penalti service level. Artinya kalau 90% tidak terpenuhi 90% dari PO yang dibuat, kita ada penaltinya lagi. Nah, biasanya ada alokasi-alokasi khusus. Kita biasanya ketemu sama bagian nasional buyer-nya, mungkin Carrefour atau mungkin di Hypermart. Kita biasanya ada deal khusus ya terkait biaya penalti terus apa itu nanti kita bisa negosiasikan ulang dan kita biasanya tambahin alokasi ke mereka lah. Itu sih ada prioritas karena mereka menetapkan biaya service level tadi. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, strateginya adalah memberikan kuota per masing-masing retailer ya Pak ya? Ya benar Bu. Retailer. Jadi per masing-masing retailer agar diberikan. tidak menumpuk stok ya dia ya. Oke, jadi seperti itu. Plus dengan yaitu menjaganya juga dengan kita harus memenuhi PO yang ada ya, salah satunya seperti itu. Tapi kalau berarti kalau sudah sampai ke tangan retailer, lalu nanti dari retailernya itu dibeli oleh pengkulak-pengkulak, ya itu berarti sudah bukan tanggung jawab dari Kalbe begitu ya? Kalau boleh saya simpulkan, itu sudah menjadi tanggung jawab retailer itu sendiri, gitu. Iya, benar Bu. Oke, siap. Oke, selanjutnya pertanyaannya dari Cindy Pusvitasari, alumni STIKPN, ya, ditujukan kepada Bapak Yusuf ya. Pertanyaannya, terkait kelangkaan produk yang terjadi, tadi hampir sama nih sebenarnya nih, terkait kelangkaan produk yang terjadi seperti halnya produk susu beruang, kelangkaan tersebut terjadi karena faktor lainnya seperti panic buying dari konsumen. Untuk itu yang ingin saya tanyakan, apakah ada hal khusus yang dilakukan dari perusahaan terkait pengadaan dan pengawasan untuk proses distribusi produk kepada konsumen dalam rangka memastikan ketersediaan produk di seluruh segmen pasar, baik tingkat distributor, subdistributor, dan toko-toko kecil maupun besar. Dalam hal ini mengantisipasi hal tersebut. Oke, kalau boleh saya bukan simpulkan, tapi lebih sederhanakan lagi. Sebenarnya pertanyaan ini tadi sudah dijawab ya Pak ya di sebelumnya. Oke. Nah malah sekalian saya mau tanya nih tadi ini. Jadi salah satu Kalbe ini kan produknya banyak banget nih Pak ya. Lalu kerjasama dengan distributor, subdistributor dan juga retailer. Sama nih pertanyaan dengan Mbak Cindy. Kalau kita tidak memikirkan panic buying lah, bagaimana sih cara Kalbe untuk menjaga ketersediaan produk? Gitu, stok availability-nya seperti apa? Kalau distributor mungkin masih kita controllingnya masih lebih mudah. Subdistributor bisa dibantu dengan distributor. Begitu sampai ke retailer, nah itu controllingnya akan menjadi lebih sulit untuk Kalbe. Sebenarnya ada nggak sih cara khusus Kalbe untuk bisa menjaga ketersediaan stok di level retailer ini sendiri? Karena mungkin tidak semua retailer kita bisa kontrol ya. Begitu. Iya. Bapak. Nah, ya Bu, itu kita Kuning ya, kita kan ada dari subdistributor, itu biasanya ada tim salesman Bu. Salesman itu yang sampai kan dia langsung ke order ke toko-toko tersebut. Nah, di salesman itu kita ada handheld, ya kayak Android gitu, Android HP sistem kita, itu mereka menginput stok yang ada di toko. Nah, dari stok itu, nanti kita ada muncul by system ya Bu ya, itu kayak saran order. Jadi ketika stoknya tinggal 3, ordernya 9 atau ordernya 12 karena pada dasarnya dia pakai average toko itu sebelumnya. Jadi semua sudah by system agar tidak terjadi out of stock ya di level pengecer. Nah, beda case tertentu memang kalau yang bermasalah di tokonya, contoh toko masalah pembayaran, toko mau bangkrut kayak kemarin kasus kayak mungkin Hypermart atau Giant ya. Giant sekarang sudah Giant sudah pindah bisnis ya. Itu kemarin sempat terakhir memang kita nggak supply. Karena apa? Kondisi dari Giant sendiri melakukan pembayaran ke distributor itu sampai mundur berbulan-bulan. Nah, barang memang kosong di situ karena memang kita nggak supply. Bukan karena faktor normal ya, faktor kita kelangkaan produk atau apa ya. Nah, terkait kayak pertanyaannya ini ya, Mbak siapa ini? Panic buying ini ya. Nah, mengatasinya tadi, nah itu tadi yang saya sampaikan. Pasti ketika terjadi lonjakan permintaan konsumen sampai panic buying, dia nyimpan stok di rumah, itu perusahaan pasti butuh waktu untuk memenuhi yang tadi saya sampaikan karena buffer paling cuma kalau di Kalbe 10%. Nah, saya kurang tahu di Nestle. Artinya ketika ada lonjakan permintaan ya kita bisa memenuhi 10% itu. Sesudahnya kita nunggu produksi yang sebelumnya Bu. Pasti kita akan adjust. Karena ternyata seperti ini, kita adjust. Nah, kayak sekarang kan sudah mulai nggak langka Bu. Karena mereka telah melakukan adjustment
akhirnya barang sudah normal kembali. Cuma waktu itu memang sempat kosong sampai 1 atau 2 bulan, sampai kelangkaan di mana-mana istilahnya ya. Nah, cuma setelah itu pasti perusahaan akan melakukan adjustment terkait forecast-nya agar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Karena efeknya cukup besar ya kalau produk kita kosong, produk kita pindah ke kompetitor ya, mengembalikan merebut kompetitor itu kan merebut konsumen kan nggak mudah. Ya, kita benar-benar hindari bagaimana terjadi kekosongan produk. Itu sih, Bu Nuning ya. Oke, baik Bapak. Jadi memang ada beberapa hal yang kita tidak bisa langsung penuhi ya Pak, harus ada. Ya. Jadi adjustment itu sendiri kan butuh waktu sebenarnya ya. Adjustment sendiri Ya. butuh waktu dan Ya, itu biasanya paling 2 bulan atau apa udah. Kayak masker sekarang kan udah normal lagi. Ya, normal lagi. Sudah normal lagi. Ya, udah adjustment semua Bu, forecast-nya produksinya ditambah semua. Tapi memang perlu waktu ya. Cuma kalau forecast-nya dari awal udah bagus, kita kan nggak perlu waktu ada kekosongan gitu Bu. Benar, ya itu sih. Benar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini kalau yang bertanya selanjutnya ini pasti Pak Yusuf kenal ya, dari Ibu Aisyah ya. Instansinya di Cilak. Oh, langsung senyum Pak Yusuf ya. Ini mungkin terkenang masa lalu dulu ya. Oke. Langsung mengajukan 3 pertanyaan Ibu Aisyah. Yang pertama, bagaimana proses membuat forecast yang tepat di Kalbe? Oh, tadi sebenarnya sudah ya. Sudah ya. Itu. Tetapi malah tanya lagi nih, aduh nih Pak Yusuf dikasih PR nih. Apakah memakai jasa perusahaan forecast? Nah, itu yang pertama. Artinya apakah Kalbe melakukan forecast sendiri atau menggunakan pihak ketiga untuk melakukan forecast ya? Kalau saya boleh menyimpulkan ini pertanyaannya. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan term of payment yang efisien di Kalbe? Karena kalau mungkin kalau teman-teman sahabat akademika kalau belum pernah masuk dunia bisnis B2B, business to business, itu yang namanya term of payment, pembayaran tidak mungkin langsung dikirim dibayar, enggak mungkin. Ada waktu tunggu, bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Lalu yang ketiga, bagaimana kontrol harga di tingkat konsumen? Nah, kayak controlling harganya bagaimana? Itu tadi ya, kalau tadi yang sempat saya singgung, pakai head nggak sih? Nah, ternyata kalau tidak pakai head, apa yang harus dilakukan Kalbe untuk bisa mengkontrol harga di tingkat konsumen? Monggo Pak, silakan. Untuk forecast kita tidak memakai jasa ya, mungkin ya, ini Bu Aisyah ya. Ya, pakai karyawan sendiri Bu Nuning ya, karena kita ini merupakan core kompeten kita ya, perusahaan consumer good forecast ini salah satu, kalau saya ingat zaman kuliah ya, kalau yang core kompeten itu jangan di outsourcing kan atau jangan dijasakan ya. Jadi memang inti bisnis kita di sini nih, salah satunya di supply chain, di forecast ini ya. Jadi memang semua dari karyawan sendiri, dari internal sendiri. Kemudian bagaimana menerapkan term payment yang efisien. Nah, term of payment ini kita beda-beda ya, ke subdistributor, nanti subdistributor ke toko itu beda-beda. Memang kalau dari subdistributor ke toko, itu biasanya pihak subdistributor yang akan menentukan. Karena itu kaitannya dengan kepercayaan. Karena kan tadi yang saya sampaikan, subdistributor kita ambil yang dari perusahaan-perusahaan lokal, area tersebut. Nah, biasanya itu kayak subdistributor itu sudah kenal sama pemilik toko. Saya ngomong ya, kalau di Jogja itu mungkin di Pamela. Pamela ownernya Bu Nardi. Nah, itu distributor Unilever contoh. Dia udah kenal nih ownernya sama Bu Nardi, ownernya Pamela. Nah, itu biasanya dia TOP-nya jauh lebih lunak, lebih gampang. Jadi itu kita serahkan ke masing-masing subdistributor kita yang ada di area. Nah, yang efisien yang mana, mereka nanti distributor yang menentukan. Nah, mereka pasti mikirnya kan ngitungnya kan dengan TOP yang kita berikan dari prinsipal ke distributor. Mereka pasti akan membandingkan dengan yang akan diberikan ke toko. TOP itu apa sih, Pak? Mungkin term of payment. Ya, supaya biasanya gitu ngerti. Ya, kan ada 14 hari, ada 28 hari, ada 35 hari, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana kontrol harga di tingkat konsumen ya. Yang tadi ini ya, kita tidak menerapkan HET karena pasti akan susah dikontrol, ya. Kayak seperti contoh aja, rokok aja itu susah, Bu Nuning ya. Walaupun ada HET-nya, ada ininya, tapi tetap akan eksekusi di lapangan akan susah. Kita malah bukan harga eceran tertinggi kalau di kita Bu Nuning.
tapi harga eceran terendah. Ketika ada toko yang jualnya jauh di bawah harga pasar, kita nggak suplai. Seperti itu. Oh, jadi malah seperti itu ya strateginya. Jadi kalau ada toko yang menjual di bawah harga pasar justru akan tidak disuplai ya. Karena Begitu ya, Pak ya. Harga akan rusak kan, akan perang harga. Nah, benar. Ya, itu. Kalau di kita itu. Kalau HET harga tertinggi bukan, tapi harga terendah. Justru harga terendahnya nanti malah justru akan diberikan punishment ya untuk toko yang menjual seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya sedikit menyimpulkan tadi untuk yang term of payment. Akhirnya KLB menerapkan strategi yang lebih fleksibel ya Pak ya untuk term of payment-nya itu sendiri. Tapi pasti punya ini dong Pak, punya guidance-nya. Jadi dalam arti kata ada 15 hari, ada 30 hari misalnya, atau ada berapa maksimum berapa hari Pak? 37 hari maksimum. 37 hari, oke 37 hari. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh subdistributor untuk disampaikan kepada retailernya tersebut. Oke, ini ilmu baru buat kami ya. Tentu saja kalau secara praktek ternyata bisa kok strategi ini bisa dibuat lebih fleksibel supaya apa? Supaya tetap berjalan, tetapi tentu saja kita juga melihat kondisi yang ada di lapangan. Begitu. Biasanya tuh kalau semakin pendek TOP itu ada tambahan diskon Bu Nuning. Oke. Kalau itu COD ya, istilahnya ya kan cash on delivery, itu kita ada kayak tambahan diskon lagi. Oke, baik. Ya ini ada nih Pak, saya jadi ingat nih Pak. Di MO ada, di ilmu accounting juga ada ya. Jadi TOP kalau kita bisa bayar kurang dari 35 hari kita dapat diskon sekian persen, masih ingat mungkin dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wisnu Prayogo, Bapak Ketua kita bertanya nih langsung kepada Pak Yusuf ya. Bagaimana KLB mengelola hubungan dengan para pemasoknya dan yang mestinya udah bukan ratusan lagi, mungkin bisa ribuan ya pemasoknya ya. Jadi jumlahnya tidak sedikit pastinya pemasoknya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara KLB untuk mengelola hubungan yang baik nih dengan para pemasoknya? Karena pemasok menjadi salah satu garda terdepan pemasok berarti dari hulur ya salah satunya ya. Iya, dari pemasoknya. Nah, jadi itu menjadi salah satu pihak yang punya peran penting terhadap jalannya proses produksi di KLB itu sendiri. Bagaimana Pak? Monggo silakan. Kalau saya ke pemasok mungkin lebih ke tim produksi ya Pak. Cuma sekilas saya waktu ini sih sering ikut training, mereka ada kayak trading term. Jadi semua sudah baik kesepakatan ya. Kita ada perjanjian, ada ini semua ini dengan trading term. Nah, beda kalau dari KLB ini dengan distributornya menjaga hubungan baiknya. Kita setiap tahun ada gathering ya, Bu Nuning ya. Jadi gathering, mereka kita kumpulkan, kita kasih awarding, ya kasih award, kasih jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu setiap tahun. Sebelum pandemi ya, pandemi ini udah 2 tahun ini berhenti nih. Tapi biasanya pasti ada tiap tahun. Jadi mereka juga akan saling berkompetisi antar subdistributor yang 177 tadi. Jadi kita punya kriteria-kriteria tertentu, mungkin kriteria penjualan, kriteria jumlah toko terbanyak, kriteria service level tadi. Nah itu nanti itu ada awardingnya semua. Cuma yang dengan pemasok tadi mungkin saya belum bisa menjawab ya Pak Wisnu ya. Cuma setahu saya kita ada perjanjian ada trading term dengan masing-masing pemasok yang pasti ada kaitannya dengan hukum ya, kalau tidak terpenuhi atau apa, harga pun sudah ditentukan di trading term tersebut. Itu Bu Nuning. Oke, baik ya. Ya, SCM memang seluas itu ya, Pak ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai SCM itu dari hulu ke hilir. Terkadang kita terlalu fokus di hilir, padahal kita juga punya PR nih di hulunya nih. Bagaimana kita mengelola pemasok, bagaimana kita memilih bahan baku yang baik, bagaimana kita membuat perjanjian dengan pemasok ya. Karena itu menjadi strategi juga. Kenapa? Karena kalau bahan baku kita bisa dapatkan harga dengan tadi yang Bapak bilang. Jadi kalau kita berbicara mengenai hubungan baik dengan pemasok, biasanya di awal kita sudah punya kesepakatan harga karena kita belinya tentu saja nggak eceran bahan baku tersebut. Kita belinya dalam kontrak, dalam setahun, 2 tahun, nanti harganya ditetapkan ya bisa fix atau fluktuatif. Nah ini yang sebenarnya menjadi salah satu cara bagaimana menjaga hubungan baik dengan pemasok kita tersebut. Oke, ini PR nih berarti nih Pak Yusuf nih harus menjawab ini langsung nih Pak Wisnu. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Leonarda Dadu.
asal institusi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pertanyaannya adalah, apa pengaruh e-commerce marketplace dengan situasi pandemi saat ini? Nah, ini tentu saja kalau kita berbicara mengenai marketplace, berarti kita berbicara mengenai hilir. Bagaimana mendistribusikan sampai dengan ke tangan konsumen. Ya, pandemi ini kan yang kemarin ada PPKM, ada apa, marketplace ini kalau di perusahaan consumer goods kemarin sangat membantu ya, Bu Nuning ya. Kita kenaikannya itu sampai ribuan persen dari marketplace ini. Ya, hampir semua marketplace kita ada kenaikan. Ya, kemarin pembatasan itu apa, PPKM, PSBB ya, di rumah saja itu benar-benar ya dalam jangka panjang ya mungkin mempengaruhi pola belanja konsumen, mungkin juga. Cuma kita juga nggak tahu ya, begitu apa PPKM udah mulai diturunkan pun orang toko kembali ramai. Kalau yang saat ini terjadi ya, saya kemarin muter beberapa toko, lihat memang toko kembali penuh. Artinya apakah pola belanja ini yang kemarin sempat lewat online, saat ini apakah tetap berlanjut dalam jangka panjang? Pasti iya ya, dalam mungkin 10 tahun ke depan atau apa, itu pasti akan sangat berubah. Cuma dalam jangka pendek ini, ya berdasarkan penglihatan saya sih Bu, jadi ketika dilihat market visit ke toko, ke pasar, itu rata-rata semua udah ramai semua saat ini. Ya, nah untuk 10 ke depan ya, 10 tahun ke depan ya pasti akan berubah. Kayak kita sekarang kan tahu kan 10 tahun yang lalu mungkin belum ada Gojek, belum ada Blibli, ya Tokopedia. Sekarang perkembangannya sudah diktator ya, diktator apa takor itu ya. Itu sih Bu Nuning. Oke, baik Bapak. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang apapun produknya tidak bisa kita menggunakan hanya satu channel saja. Pasti kita menggunakan berbagai macam channel distribusi termasuk berbagai macam channel pemasaran. Dan nggak bisa berdiri sendiri. Jadi saya ambil contoh, apakah kita bermain di sosial media saja untuk memasarkan? Nggak bisa juga seperti itu. Apakah kita bermain di GoFood, GrabFood aja kalau misalnya di industri makanan? Nggak bisa seperti itu. Karena sekarang banyak sekali marketplace yang bisa support dan saling membantu jadi akhirnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Pada dasarnya seperti itu saat ini. Menjadi tuntutan akhirnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Abdurrahman, asal instansi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pertanyaannya adalah, dalam strategi distribusi untuk melakukan promosi ke perusahaan-perusahaan lokal, dalam strategi distribusinya untuk melakukan promosi ke perusahaan-perusahaan lokal, untuk itu yang ingin saya tanyakan, strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan KLB? Oke, saya simpulkan. Saya permudah. Jadi strategi distribusi yang dilakukan KLB untuk masuk ke perusahaan-perusahaan lokal itu seperti apa? Begitu Pak, monggo silakan. Ya, ini kita promosi ke perusahaan ya Bu ya, B2B ya istilahnya ya. Ya kalau di sini sepertinya itu oleh perusahaan, ya, benar-benar. Bukan promosi ke konsumen ya, karena beda konteks nanti ya. Ya, beda konteks. B2C sama B2B pasti berbeda. Nah, kalau promosi kita ke perusahaan-perusahaan distribusi, pertama kita menawarkan value ya, value sales kita. Rata-rata distributor yang dicari ke prinsipal pertama itu berapa omsetnya, berapa value-nya. Karena kalau kita ingat-ingat distributor memang istilahnya hidupnya ya, dalam tanda kutip hidupnya itu dari margin yang diberikan prinsipal. Ya, dia tidak punya kuasa untuk menaikkan harga, tidak kuasa ini. Nah, memang hidupnya dari margin dari prinsipal dan efisiensi. Nah, efisiensi sendiri pasti akan dipelototin sama prinsipalnya. Efisiensi apa yang akan dilakukan? Pengaruh nggak ke layanan distribusinya? Nah, makanya dia pasti distributor yang pertama yang dilihat memang di value-nya ya, omsetnya ya. Berapa omsetnya? Contoh kayak saya satu di titik Jogja, saya menawarkan ke distributor, ini omset saya anggap aja 10M, margin yang saya berikan segini. Nah mereka pasti kan, oh masuk Pak, itu dia mau pasti. Atau kalau enggak, kalau value-nya kecil, omsetnya masih kecil, margin yang diberikan lebih tinggi. Nah itu ujung-ujungnya karena distributor memang ke margin. Itu sih Bu Nuning ya.
Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai B2B, tentu saja ketika kita menawarkan kerjasama, bentuknya kan pasti kerjasama ya Pak ya. Ya, benar. Kerjasama ke perusahaan lain ya, terutama perusahaan distributor ya, kita harus memberikan penjelasan di awal bahwa jika kita saling bisa bekerja sama, sekian persen lah margin yang bisa kita bagikan ya, pada dasarnya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ini dari Bapak Alfian Satria. Bapak Alfian asal instansi dari Universitas Muhammadiyah Sumbar, Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Kalbe memasarkan produk ke luar negeri dan menentukan harga produk luar negeri. Wah, ini sebenarnya tadi sudah dijawab ya Pak ya? Ya. Sudah ada pertanyaan tadi, tapi nggak apa-apa Pak. Oke, supaya mungkin Bapak Alfian lebih jelas lagi. Silakan, monggo Bapak. Ya. Untuk luar negeri tadi ya saya sudah jelaskan beberapa negara yang kita memang penjualannya cukup besar ya, seperti Nigeria. Itu kita sudah mulai bangun pabrik di sana. Nah, memang kalau yang perusahaan-perusahaan kecil, semua produk, negara-negara kecil, penjualannya juga masih kecil, kita semua produk dari Indonesia. Pastinya harga akan kita, kalau seluruh Indonesia tadi kan sama, se-Indonesia harga. Ke luar negeri pasti akan kita hitung juga dengan biaya logistiknya, untuk sampai ke perusahaan yang dituju ya. Itu sih Brunei ya. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, ini ada reminder sebentar, saya bacakan terlebih dahulu. Reminder, waktunya. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir sebenarnya, tapi dari saya, bukan dari peserta ya. Oke, pertanyaan saya sebenarnya, saya penasaran aja sih sebenarnya. Jadi kalau tadi Bapak menyampaikan di slide bahwa strategi distribusi yang digunakan oleh Kalbe adalah menggunakan pool distribution, benar? Ya. Alasannya apa Pak? Kenapa tidak menggunakan mix? Karena kita juga mengenal ada push distribution juga. Kenapa harus pool distribution? Ya, push distribution artinya kita ini ya menumpuk barang di pasaran ya kan, stok ada di toko-toko dipenuhin. Nah, kita memang pakai pool Bu, jadi memang kayak tarik ya. Jadi kita membangun demand dulu. Ya, ketika produk sudah dikenal, makanya mungkin kalau Bapak Ibu tahu, kita Kalbe iklan cukup gencar ya. Ini mungkin beda ini ya, beda topik lagi ya. Kita belanja iklan di TV itu lumayan luar biasa besar ya. Produk-produk kita ya kayak diabetasol, Fitbar, Entrasol, belum yang aktivitas-aktivitas yang di lapangan ya, yang promosi penjualan langsung istilahnya kayak trade promo. Nah, itu sangat besar sekali. Jadi memang kita cenderung membangun demand dulu. Ketika produk sudah ada demand, produk dicari oleh konsumen, pasti nanti toko akan minta juga. Toko akan melakukan order sendiri. Ya tadi seperti saya gambarkan seperti bir brand tadi. Toko rebutan untuk order. Ada kasus kalau nanti kayak ada produk lain yang produknya belum terkenal. Kayak mungkin saya ambil contoh susu kambing apa, gitu kan ada kan. Kalau kita ke minimarket ada, kadang supermarket ada susu kambing apa. Nah itu kalau memang nggak ada permintaan, nggak ada ini barang di produk di pool, di toko, di distributor, ujung-ujungnya produk akan expired, ya. Itu nanti akan menjadi cost tersendiri. Kemudian biaya gudang juga akan naik, ya, biaya penyimpanan. Nah, yang pasti tadi returnya akan menjadi tinggi, Bu Nunu. Ya, return ya, kalau bisa kita retur. Itu sih nanti malah jadi produk yang rusak, nggak bisa dijual lagi. Dihitung-hitung biayanya jadi lebih besar. Itu Bu Nuni. Oke, baik Bapak. Saya masih ada satu sih sebenarnya pertanyaan lagi dari tadi satu-satu ya Pak, ya nggak apa-apa ya. Pertanyaan nih Pak nih ya, saya pengen tahu aja sih Pak, keterkaitan pembelajaran saat kuliah dulu Pak, terutama di MMST KPN dengan dunia profesional khususnya bidang SCM. Sebenarnya apa yang dipelajari di kampus itu kepake nggak sih di dunia profesional? Karena ini terutama buat teman-teman yang mau meneruskan nih, kadang-kadang kan kita berpikir ya, ngapain sih saya terusin lagi kuliahnya, bener nggak? Toh nanti akhirnya nggak kepake. Nah, saya pengen tahu nih sebenarnya. Kalau saya tentu saja kepake. Kenapa? Karena saya masuk ke dunia pendidikan. Walaupun sebelumnya saya di dunia profesional juga, itu juga berguna juga. Ada beberapa mata kuliah yang buat saya, ternyata kepake juga nih di dunia bisnis, kepake juga nih ketika saya nanti masuk dunia kerja. Nah, pertanyaan saya nih, saya tahu Pak Yusuf ini sebenarnya konsentrasinya marketing sama dengan saya. Kita dulu satu dosen pembimbing ya Pak ya. Ya. Dosen pembimbing tesis. Nah, ada nggak sih keterkaitannya? Ini pastinya ada. Nah, bisa cerita sedikit supaya teman-teman yang
mungkin mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ini jadi lebih mantap lagi. Oh, ternyata begini. Ya. Monggo, Pak. Ya, yang pasti ya Bu ya, pasti tadi saya dari awal juga menjelaskan itu sedikit nyinggung-nyinggung waktu kuliah ya Bu ya. Artinya memang banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan waktu di kuliah di Magister Manajemen ya di KPN ini dengan yang saya jalankan saat ini di perusahaan. Bahkan saya masih ingat banget Bu, waktu itu dosennya kalau nggak salah Pak Basu Swasta ya, membahas tema waktu itu masalah marketing myopia. Oh iya, Ya, benar. sampai benar. sekarang saya masih ingat Bu, ya kan? Saya masih ingat itu. Waktu itu beliau menjelaskan tentang KAI, kereta api ya, kereta api ya yang dari dulu begitu ini dia nggak sadar bahwa kompetitornya itu nggak hanya kereta nggak ada, tapi semua transportasi. Nah itu kan sampai sekarang masih kita pakai Bu, di perusahaan itu masih sangat sangat concern terkait hal itu. Kayak contoh lah Nokia ya Bu ya, kita tahu ya Nokia ya. Nokia itu waktu kita kemarin sempat studi kasus di ini, CEO-nya sampai terakhir itu masih beranggapan dia tidak gagal. Ya, we did not anything wrong, but somehow we lost ya kan. Itu ada di internet kayaknya Bu. Stephen Elop ya, CEO terakhir Nokia. Dia merasa nggak ada kesalahan. Dia tidak ada produk gagal istilahnya lah. Tapi ya aktualnya dia kalah karena memang dia salah mendefinisikan keunggulan produknya. Nah hal ini saya dapatkan, saya masih ingat sekali waktu di kuliah Bu Nuning ya. Yang tadi jelaskan ya, kebetulan waktu itu saya marketing ya. Jadi memang waktu kuliah di MM ya, itu memang banyak kasus-kasus yang kita bedah lah istilahnya lah, perusahaan ini, studi kasus. Itu sangat berguna dengan praktisi-praktisi yang ketika sudah masuk di berbagai perusahaan ini, Bu Nuning. Itu sih Bu, yang paling utama itu Bu. Selain yang lain-lainnya ya Bu ya, kita menjadi tambah koneksi, tambah teman, kemudian sering bikin Bu, jurnal ya. Kita baca-baca jurnal ya. Ya, sorry udah agak lupa Bu saya Bu. Tidak apa-apa Pak. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita sudah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, salah satu keuntungannya untuk melanjutkan pendidikan adalah kita menjadi lebih bisa untuk berpikir kritis dan analitis. Begitu masuk ke dunia kerja, lalu kita diminta untuk membuat sebuah keputusan, kita menjadi lebih mantap. Oh iya, saya jadi lebih percaya diri karena saya paham bahwa analisisnya seperti ini. Ya. Satu pesan-pesan untuk sahabat akademika di sini ya, kalau Bapak Ibu mungkin sudah masuk dunia pendidikan sudah paham, tapi untuk sahabat akademika deh yang tertarik di mendalami bidang SCM, apa Pak? Ya. Silahkan Pak. Yang tertarik ya, mungkin karena ke teman-teman akademika ya memang banyak ilmu ya yang waktu kita di bangku kuliah, terutama saya waktu itu khususnya di Magister Management ya, itu banyak sekali yang terpakai saat ini ya, dari sisi SCM maupun saya kan sering terlibat dengan tim marketing, sering terlibat dengan finance. Nah itu memang banyak hal ketika kita kuliah, perusahaan, mungkin saya bisa jelaskan satu-satu ya, itu banyak sekali ketika kita mengalami dunia kerja, oh ternyata ini seperti ini. Nah secara konsep ininya kita udah dapat, walaupun mungkin di berbagai perusahaan berbeda-beda ya, beda perusahaan, beda yang dipakai. Cuma di kuliah kita konsep-konsep itu kita hampir semua udah dapat. Jadi ya itu ya Bu Nuning ya mungkin ya. Baik. Ya. Oke, Bapak Ibu sahabat akademika peserta workshop, demikianlah pemaparan materi serta tanya jawab dari narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Yudhistiro yang telah berkenan untuk berbagi ilmunya pada siang sampai dengan sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Jangan kapok-kapok kalau nanti suatu saat kita undang lagi untuk sharing seperti ini, Pak ya. Ya, dengan tema yang berbeda ya Bu ya. Dengan tema yang berbeda tentu saja ya. Bapak, Ibu, serta sahabat akademika, saya percaya apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Yusuf Yudhistiro, sangat berguna bagi para peserta untuk memberikan wawasan praktik dunia bisnis di bidang supply chain management. Terima kasih atas kehadiran Bapak Yusuf ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
acara selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Miswanto. Monggo Bapak Miswanto. Terima kasih Bu Nuning. Wah, ini luar biasa ya, baik itu narasumber maupun moderatornya. Semua adalah alumni Magister Manajemen STI KPN.